Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN di tahun 2021. Ada berita dari Panselnas yaitu BKN, dua berita yang penting bagi para pelamar baik CPNS ataupun P3K yang telah ditetapkan sebagai peserta yang lulus seleksi administrasi. Sebelum kita ke video pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Hal yang masih ditunggu-tunggu bagi pelamar CASN di tahun 2021 tentunya adalah kapan akan digelarnya ujian seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi untuk P3K di tahun 2021 ini. Akan tetapi berita yang berkembang, Panselnas belum mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Nah, kami akan bawakan informasi sebelum kita nanti mendapat kepastian kapan akan digelarnya ujian. Saya akan bawakan dua informasi penting. Yang pertama adalah info penting Panselnas soal vaksinasi. Bawakan dari jpnn.com. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas calon aparatur sipil negara CASN tidak menjadikan vaksinasi sebagai syarat dalam seleksi CPNS 2021 dan juga P3K. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen, keputusan tersebut diambil setelah Panselnas melakukan rapat koordinasi membahas persyaratan untuk pelaksanaan SKD dan juga kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Suharmen menyebutkan dalam rapat itu Kementerian Kesehatan menyatakan untuk menghindari penyebaran COVID-19 sekaligus melindungi para petugas di lapangan maka harus ada swab antigen. Nah, dari pernyataan Bapak Suharmen bahwa berarti untuk vaksinasi itu tidak menjadikan syarat wajib. Padahal sebagian besar guru itu sudah divaksinasi ya. Nah, akan tetapi yang menjadi hal wajib adalah swab antigen. Jadi syaratnya peserta tidak harus swab PCR tetapi swab antigen. Kalau ada hasil PCR tentu akan lebih baik lagi karena masa berlakunya lebih panjang dibandingkan dengan antigen. Terang Deputi Suharmen pada JPNN. Kemudian dia meminta pelamar seleksi CPNS dan P3K untuk menjaga kesehatan ya. Sebab jika swabnya positif maka belum bisa ikut seleksi CPNS bersama peserta lain. Jadi tidak bisa bersama peserta lainnya, tapi tetap ikut seleksi kompetensi. Nah, kemudian para peserta harus siap-siap saja membawa hasil swab antigen saat pelaksanaan ujian biar tidak kaget ucapnya. Mengenai vaksinasi, Suharmen sesuai rapat itu mengatakan tidak dijadikan sebagai syarat. Nah, ini adalah informasi yang pertama. Jadi bagi teman-teman yang bertanya ya, apakah vaksinasi merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian, ini dijawab oleh Pak Suharmen ya. Itu beliau mengatakan tidak wajib, walaupun nanti kita tunggu untuk surat edaran terbarunya dari Panselnas atau BKN. Tapi minimal kita sudah punya bocorannya bahwa tidak diwajibkan. Kemudian untuk informasi yang kedua, kemungkinan besar untuk swab antigen ya itu menjadi syarat wajib ya, sesuai dengan berita yang berkembang juga dengan tadi ya pernyataan dari Bapak Suharmen. Nah, kemudian bagaimana ketika peserta seleksi itu dinyatakan positif COVID? Nah, kita akan bacakan beritanya. Seleksi CPNS 2021 dan P3K mengharuskan peserta membawa surat hasil swab antigen ini ya. Ini ditegaskan kembali. Ini merupakan saran Kementerian atau Kemenkes dalam rapat koordinasi Panselnas untuk mencegah klaster baru penyebaran COVID-19. Nah, kemudian lantas bagaimana bila ada peserta seleksi CPNS dan P3K 2021 dengan hasil swab antigen positif? Nah, ini dijawab oleh BKN ya, BKN atau Badan Kepegawaian Negara
BKN atau Badan Kepegawaian Negara melalui PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Sama seperti tahun lalu, peserta yang terinfeksi COVID-19 masih diberikan kesempatan untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Nah, walaupun nanti dinyatakan swab antigennya positif, akan tetapi ini untuk peserta tetap diberikan kesempatan. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi artinya hak-hak mereka sebagai peserta tidak dihilangkan. Insya Allah mereka masih bisa ikut seleksi CPNS 2021 dan P3K, namun tergantung dari sarana prasarana di daerah juga, ujar Bima Haria Wibisana ya, PLT Kepala BKN ya. Nah, bagi peserta yang swab antigennya positif, jadwal seleksinya nanti dibedakan. Mereka akan diberikan kesempatan ikut seleksi pada sesi terakhir. Nah, jadi misalkan ya ada 3 sesi, maka sesi yang ketiga itu khusus untuk peserta yang dinyatakan positif melalui hasil dari swab antigen. Mereka Panselnas perlu memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk peserta yang positif untuk ikut seleksi CPNS 2021 dan P3K, tentunya dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menularkan kepada orang lain. Nah, bagi peserta seleksi CPNS diimbau untuk menjaga kesehatan ya, kemudian menghindari kerumunan dan melakukan aktivitas yang bisa memicu penyebaran COVID-19. Dengan menjaga kesehatan, peserta tidak akan tertunda mengikuti seleksi CPNS dan P3K-nya. P3 begitu jadwalnya ditetapkan. Nah, ini dari Pak Bima Haria Wibisana ya, mengatakan seperti itu. Nah, ini jadi 2 informasi. Yang pertama tentang vaksinasi, itu tidak menjadi syarat wajib untuk mengikuti tes seleksi, akan tetapi untuk swab antigen ya, bukan PCR tetapi antigen, itu menjadi hal yang diwajibkan untuk ini ya, untuk diikuti. Artinya peserta yang ingin mengikuti harus membawa surat keterangan swab antigen. Nah, kemudian untuk yang dinyatakan positif dari hasil swab, maka peserta tetap bisa mengikuti seleksi, akan tetapi akan dipisahkan dengan peserta-peserta yang lain. Dikatakan di sini adalah dengan mengikuti di sesi yang terakhir. Nah, terima kasih informasi ini, informasi dari kami. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan panik, tetap tenang. Bagi teman-teman, kita tunggu saja surat edaran terbaru, surat edaran yang nantinya akan muncul, akan mengatur hari ini. Tapi teman-teman tetap harus menjaga kesehatan agar nanti di hari pelaksanaan teman-teman tetap fit dan bisa menjadi ASN di tahun 2021 ini. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.